perkawinan sudah pecah itu sering ada kendala, ya kendalanya ini gitu ya, karena kadang mantan pasangan itu tidak mau kooperatif untuk memberikan persetujuannya. Karena kalau misalnya ternyata harta itu gitu ya, misalnya anggap nih masih kasusnya sama ya, masih tercatat atas nama mantan istri. Kalau dapat dianalogikan itu, mantan suami itu tuh emang harus datang gitu ya, ke kantor notaris untuk menyatakan persetujuannya. Nanti notaris di sana akan minta nih kelengkapannya dari si mantan suami itu, hai teman-teman, welcome to Nena Ngobrol Hukum. Untuk yang pertama kali ngelihat video saya, kenalin, hai, nama saya Nena. Saya adalah seorang praktisi hukum yang sudah berpraktik lebih dari 10 tahun, yang mana di konten YouTube ini kita akan banyak membahas ya kaitannya dengan pertanahan, yaitu seputar jual beli, hibah, warisan, atau pensertifikatan tanah. Nah, kali ini saya mau bahas satu topik yang menurut saya juga menarik gitu ya, karena ada kaitannya tanah dengan perceraian gitu. Jadi ada, yang bertanya kepada saya ya gini, "Bu, gimana ya kalau misalnya saya gitu ya, punya rumah. Rumahnya itu memang saya dapatkan pada saat pernikahan saya dengan mantan suami. Nah, sekarang saya rencananya mau jual rumah itu karena memang untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Nah, dalam hal memang di antara pasangan suami istri itu terjadi putus gitu ya karena perceraian, maka untuk penjualan asetnya itu memang ya harus melibatkan si mantan gitu ya, baik mantan istri maupun mantan suami. Taruhlah analogi seperti ini. Nama di sertifikat itu adalah nama mantan istri gitu ya. Ketika mau dijual tetap aja masih butuh persetujuan dari mantan suami. Karena memang misalnya rumah itu diperoleh pada masa perkawinan mereka dulu nih gitu ya. Jadi dalam hal seperti itu walaupun statusnya sudah mantan, dalam hal memang mau menjual itu masih diperlukan persetujuan, seperti itu ya. Jadi memang dalam beberapa kasus saya sendiri juga pernah mengalami gitu ya. Itu penyelesaiannya adalah ya memang pada saat dijual gitu ya, ya harus si mantan suami ini hadir gitu. Namun kan tidak dapat kita pungkiri juga kalau misalnya perkawinannya sudah putus biasanya kadang suka agak awkward atau misalnya di antara keduanya itu memang hubungannya sudah nggak baik lagi gitu. Jadi agak agak sulit gitu ya. Namun ya bagaimanapun nggak bisa dihindari persetujuan itu mutlak gitu ya. Jadi memang bisa persetujuan itu diberikan dengan datang langsung pada saat tanda tangan AJB atau dengan langkah yang kedua, si mantan suami ini bisa membuat yang namanya persetujuan tertulis. Namun persetujuan tertulis ini juga ada syaratnya. Syaratnya yaitu persetujuan itu harus dibuat di hadapan notaris gitu ya. Jadi persetujuannya harus dalam bentuk akte notarial gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya memang untuk kepentingan jual beli, tentunya akan ada proses yang namanya balik nama. Balik nama itu melibatkan instansi lain yaitu Badan Pertanahan Nasional. Dan syarat ini itu diminta oleh Badan Pertanahan Nasional gitu ya. Jadi memang harus ada persetujuan yang sifatnya itu adalah akte notaril. Karena kalau misalnya persetujuan dalam bentuk akte notaril ya, kalau dapat dianalogikan itu, mantan suami itu tuh emang harus datang gitu ya, ke kantor notaris untuk menyatakan persetujuannya. Nanti notaris di sana akan minta nih kelengkapannya dari si mantan suami itu, KTP-nya, KK-nya semua dicek dulu, lalu diketikkan gitu ya aktenya, lalu diverifikasi oleh notarisnya. Artinya memang validitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai kalau misalnya hanya persetujuannya di bawah tangan gitu ya, mohon maaf, itu sangat rawan, mohon maaf, dipalsukan gitu ya. Makanya Badan Pertanahan Nasional nggak mau ambil resiko dalam hal memang
persetujuannya itu tidak langsung diberikan, tidak tanda tangan langsung di akte jual beli gitu, karena kalau akte jual beli kan suami istri itu harus datang bersamaan gitu ya, langsung tanda tangan di saat yang sama, kalau nggak memungkinkan, maka hanya bisa diganti dengan persetujuan yang dalam bentuk akte notaril. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Namun ada juga nih pengalaman menarik, saya juga pernah gitu ya, mendapatkan kasus di mana, sertifikat itu terdaftar atas nama si mantan istri gitu ya. Namun pada saat di putusan perceraiannya itu ada spesifik disebutkan bahwa si mantan suami memberikan kuasa gitu ya, kuasa mutlak kepada istrinya gitu ya untuk menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun juga gitu. Jadi apa namanya, kuasanya itu ada di putusannya gitu ya, putusan pengadilan dan pada saat saya konsultasikan ke BPN setempat, ternyata karena kuasanya itu sudah spesifik dan menyebutkan juga nomor SHM jadi udah lengkap banget gitu ya. Jadi tidak diperlukan lagi gitu ya untuk kuasa yang terpisah dari notaris. Nah, makanya bisa jadi tips juga ya kalau misalnya memang ada nih teman-teman yang sedang mengurus perceraian, tapi saya doakan sih enggak ya gitu ya. Tapi kalaupun ada gitu ya agar di kedepan harinya itu tidak menjadi masalah gitu harus menghubungi mantan lagi yang mana mungkin hubungan kita udah nggak baik, itu ada baiknya juga pada saat permohonan, perceraian itu dibarengi gitu ya, dengan pencantuman kuasa-kuasa atau pembagian harta yang mana di sana sudah ada kuasa yang tercantum secara khusus untuk masing-masing aset. Karena kan kadang, kalau misalnya perceraian ya termasuk dibagi juga hartanya udah disepakati gitu ya. Jadi untuk yang bagian masing-masing, pihak sebelahnya itu sudah memberikan persetujuannya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang, untuk penjualan aset, dalam hal memang terjadi perceraian itu agak khusus gitu ya, karena memang, secara psikologis itu pasti berbeda. Namun kalau misalnya kita sudah punya ilmunya gitu ya, sudah tahu harus seperti apa, mudah-mudahan proses, jual belinya atau proses peralihannya itu bisa lancar ya teman-teman. Oh iya, satu lagi, misalnya dalam hal tadi kita udah bahasnya itu adalah jual beli. Bagaimana kalau misalnya ternyata harta itu gitu ya, misalnya anggap nih masih kasusnya sama ya, masih tercatat atas nama mantan istri. Tetapi dalam hal ini nggak dijual, tetapi mau dihibahkan nih kepada anak gitu ya. Nah, dalam hal penghibahan kepada anak, sekalipun itu anak kandung, tetap loh dibutuhkan juga persetujuan dari mantan suami gitu ya. Karena tapi dengan syarat ya memang rumah atau asetnya itu memang aset yang didapat pada saat perkawinan di antara mantan istri dan mantan suami ini. Jadi mau dijual beli kah, mau dihibahkan bahkan ke anak kandung sendiri, kita tetap gitu ya harus berurusan dengan mantan pasangan kita gitu ya. Karena memang kalau misalnya dalam perkawinan umumnya di Indonesia itu kan memang sebagian besar orang-orang yang menikah itu tidak membuat perjanjian pisah harta gitu ya. Jadi hartanya itu tercampur. Nah, artinya dalam hal kalau mau dilakukan peralihan ya memang diperlukan persetujuan dari pasangan atau mantan pasangan kawinnya. Jadi memang di lapangan banyak sekali praktek-prakteknya gitu ya. Bahwa kalau misalnya mau ada peralihan yang mana hartanya itu merupakan harta bersama di mana perkawinan sudah pecah itu sering ada kendala. Ya kendalanya ini gitu ya, karena kadang mantan pasangan itu tidak mau kooperatif untuk memberikan persetujuannya atau mantan pasangan juga mengetahui titik lemahnya bahwa untuk mengalihkan itu perlu persetujuan mereka gitu ya. Jadi mereka sengaja menghambat. Tetapi mudah-mudahan saya doakan teman-teman nggak ada yang mengalami hal ini ya. Tapi kalaupun iya, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman. Oke teman-teman, sekian bahasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman nggak ketinggalan nih pembahasan dari Nena Ngobrol Hukum. Oke teman-teman, bye-bye.